Halo bro, balik lagi sama gue di sini. Di video kali ini gue akan merekomendasikan action cam murah dan lumayan lengkap untuk motovlogger pemula. Buat kalian yang pengen jadi motovlogger pemula ya bisa banget ditonton video ini buat rekomendasi action cam buat kalian nanti ngevlog. Yaitu action camnya Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Jadi biar gak usah lama-lama, kita langsung aja ke video reviewnya. Jadi bro, ini adalah kameranya. Ntar setting dulu. Oke. Ini action camnya, mereknya dari Brica, yaitu serinya B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Disclaimer dikit ya, ini kameranya bukan kamera baru, ini kameranya udah bekas. Gue udah beli sekitar tahun berapa ya, 2021 apa 2022 gitu, udah lupa, intinya udah lama banget. Dan ini ya biasa sih sama gue dibikin kayak gini biar kayak ya lah review unboxing gitu. Cuma ini kamera bekas ya, bukan kamera baru, jadi langsung aja. Di sini untuk kalau misalkan kalian nanti beli kamera action camnya ini, itu sekarang ada di harga berapa ya, 1,3 kayaknya kalau nggak salah di marketplace, official shopnya. Dan untuk harga 1,3 menurut gua, selama gua udah make ini 2 tahunan, itu sangat-sangat worth it sih. Soalnya kualitasnya ya udah dukung sampai 4K ya di sini. Terus banyak lagi fitur-fitur yang bagus menurut gue ya. Terus kelengkapannya udah lumayan lengkap. Kayak masalah di sini nih, untuk yang masuk di dalam box, di sini ada banyak banget, ntar gue sebutin. Intinya untuk harga 1,3 action cam ini, bentar. Untuk harga 1,3an tuh action cam ini lumayan worth it banget buat kalian cobain motovlogger pemula. Apalagi harganya cuma 1,3an ya, itu udah sangat murah sih. Terlebih lagi di sini ada AIS-nya, Electronic Image Stabilizer ya kalau nggak salah ya itu namanya. Sebelumnya gue minta maaf banget, soalnya gue bukan reviewer yang baik sih. Di video kali ini tuh gue cuma nyeritain pengalaman gue selama pemakaian kamera ini. Jadi biar nggak usah lama-lama, kita langsung bahas aja kameranya gimana. Nah, di seri B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini ada 2 varian bro ya. Ada yang varian black sama ada yang varian grey. Nah, di sini gue milih yang black. Kenapa? Karena yang black itu ada AIS-nya, ada stabilizernya. Sementara gue kan kebutuhannya tuh buat video motovlogger ya. Kalau misalkan motovlogger kan identik dengan kayak ya jalanan yang gak rata atau apa. Jadi stabilizer menurut gue tuh penting banget di action cam. Nah, terus kalau misalkan yang di series grey itu nggak ada AIS-nya, cuma dia lebih wide kameranya. Lah kalau misalkan gue tuh nggak terlalu butuh ya yang kameranya wide, yang penting stabilizer aja dulu gitu. Oke, di sini gue bakal jelasin apa aja spesifikasi yang ada di B Pro Alpha Edition Mark 3S ini. Pertama, dia bisa nge-record video tuh maksimal di 4K. Dan terus di sini ada juga, kalian di paket pembeliannya dapat remote control, mic eksternal, dan tentu aja AIS-nya, stabilizernya. Terus bisa pakai casing di dalam air tuh sampai up to kedalaman 40 meter. Nah, terus di sini fitur-fiturnya yang tadi gue sebutin tadi tuh, yang bisa ngerekam sampai 4K, terus ada remote control, ada AIS stabilizer, terus mic eksternal. Nah, uniknya lagi di action cam ini tuh di harga 1,3 kalian udah dapat mic eksternal bro.
Jadi kalian tuh kalau nge-record audionya tuh nggak perlu pakai mounting tambahan atau apalah gitu, nggak perlu beli mic eksternal lagi, soalnya mic eksternalnya Bepro tuh menurut gua udah bagus ya. Nah, terus sekarang di kamera ini udah ada fitur time lapse-nya sama loops, terus ada burst juga up to 10 foto continuously di 16 megapiksel photo resolution. Terus ada wide angle, terus ada high speed recording, terus ada dual LCD display. Jadi LCD-nya itu ada di belakang sama di depan kecil ini nih. Nah, terus untuk kelengkapan di dalam boxnya apa aja? Nah, kelengkapannya tuh di sini ya otomatis pasti ada kameranya kan. Terus ada waterproof casing, ada remote control, terus ada tripod mounting ini penting banget ya. Terus juga ada 3 unit pivot arms, jadi kayak disambung-sambungin gitu buat kalian ngarahin bentuknya ini kayak gimana, arahnya kemana gitu. Terus ada handlebar mount, ini biasanya dipakai buat di stang sepeda motor atau sepeda. Terus ada mic eksternal di dalam boxnya, ada quick release mounting, ada skeleton casing. Nah, skeleton casing ini bisa dipakai kalau misalkan kalian nggak mau pakai waterproof casingnya. Jadi kalau misalkan kalian mau nge-record video terus mau pakai mic eksternal, nggak bisa kalau misalkan pakai waterproof. Jadi kalian harus pakai skeleton casing ini. Terus di sini ada base mount. Base mountnya tuh ya ntar lagi gue jelasin. Ada strapnya juga. Terus ada open back casing. Jadi ada casing tambahan open backnya buat casing yang waterproof ini kalau misalkan nanti ada kerusakan atau apa, jadi suku cadangnya gitu loh bro. Terus ada baterainya yang kapasitasnya 1000 mAh kalau nggak salah, terus USB cable and charger unit. Nah di sini tuh udah ada charger unitnya bro, cuma di sini kekurangannya untuk USB kabelnya tuh masih pakai micro USB. Jadi ya gitu, untuk harga 1,3 mah gak usah ngarep lebih ya. Jadi ya menurut gua untuk harga 1,3 ini kamera Bepro ini udah sangat-sangat lengkap ya, spesifikasi sama barang-barang yang udah ada di dalam boxnya ini. Oke, biar nggak lama-lama langsung kita buka aja. Cara bukanya tuh tinggal ini, buka dulu. Ini case-nya mica tebal bro ya. Ini bit quality-nya bagus banget sih emang Brica tuh, dari segi boxnya sama ya kemasannya, packagingnya. Terus di sini kita tarik aja. Oke. Mana coy? Gak bisa coy. Bentar. Nah, bisa. Nah, ini di dalamnya masih ada boxnya lagi bro. Boxnya tuh kayak gini. Bagus ya. Di luar dapat box, dalamnya ada boxnya lagi. Nah di sini ada kameranya. Bentar. Nah, di situ ada kameranya. Ya kurang lebih kayak gini bentukan kameranya. Nah cara nyopotnya tuh gampang. Kalian tuh tinggal klik aja di bagian sini nih. Nah didorong, terus dorong keluar. Kita ambil aja langsung. Oke, kameranya kayak gini. Kameranya kayak gini bro. Ya kayak kamera pada umumnya sih, action cam pada umumnya. Cuma ini bagus banget ya, bit quality-nya udah keren banget sih untuk harga 1,3an. Keren udah menurut gua. Mantap Bepro. Jadi kenapa gue sangat rekomendasiin kalian action cam ini buat motovlogger pemula tuh ya karena emang harganya low budget guys. Jadi kayaknya mungkin kalian bisa sih beli action cam buat motovlog kayak gini. Jadi sebelum kita ke kameranya langsung aja lihat isinya gimana. Jadi isinya ini udah ada yang gua buka ya. Soalnya kan ini bukan barang baru, ini udah barang second, udah sering gue pakai juga. Sini ada manual book. Terus nah ini juga ada base mount. Handlebar mount, ya Allah. Handlebar mount ini yang kata gue tadi buat sepeda, stang sepeda atau sepeda motor.
jadi kalian bisa pakai ini nanti kalau di stand. Terus di sini ada ya casing cadangan, open back casing yang di belakang sini nih. Kalau misalkan kalian nanti mau diganti kayak gini bisa banget. Cuma kalau misalkan nggak rusak, ini nggak bakalan kepake sih selama ini nggak rusak. Terus di sini ada strapnya dapat 3, dapat 4, sama yang kecil 2, jadi masing-masing 2 strapnya kayak gini. Terus dapat ini juga skeleton casing yang kalau misalkan kalian mau nge-record pakai mic eksternal kan nggak bisa ya pakai casing kayak gini, jadi kalian harus pakai ini. Terus di sini ini port tambahan ya, yang apa nih, ini ada yang tambahan gue kemarin di aksesorisnya. Oh, ada bass mount. Di sini ada bass mountnya, sama ini quick release mounting 1. Terus di sini juga ada kayak penjepit gitu ya, cuma aku nggak tahu nih buat apa. Gue nggak pernah pakai ini selama gue punya kamera ini, gue nggak pernah pakai ini. Terus di sini juga ada 3 unit pivot arm. Ini 1, ini juga tambahan, kemarin gue beli aksesorisnya. Sama ini juga pivot arms, kan dapat 3 ya, 1 2 3 pas. Terus di sini dapat lagi ya. Nah, di sini dapat tripod mounting. Ini tripod mountingnya, ini keren banget sih, banyak banget ya, lengkap banget kan aksesorisnya. Terus di sini ada remote controlnya bro. Terus terakhir di sini, rusuh banget. Ini tambahan ya, ini gue beli sendiri. Soalnya kalau misalkan yang dari Bipro tuh cuma dapat 1 ininya. Jadi gue khawatir takut hilang atau apa. Jadi gue inisiatif beli aksesoris sendiri. Nah, untuk harga aksesorisnya ini murah banget bro. Sekitar berapa ya? Kalau kalian pengen yang komplit tuh sekitar, kalau nggak salah di marketplace kemarin gue lihat, gue beli juga. Nanti gue review ya barangnya gimana. Intinya lengkap banget tuh sekitar 150.000 kayaknya, apa 149 gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian udah dapat banyak banget aksesoris kayak gitu. Terus juga aksesorisnya Brika ini ya kayak universal gitu loh. Kalian bisa pakai aksesorisnya GoPro juga, GoPro. Di sini dapat kabel strap, sama ini juga yang double tipnya, sama buku garansi. Nah, ini buku garansinya udah, nah dapat stiker juga di sini untuk pembelian resminya. Ini udah lama banget sih bro, tahun berapa ya gue beli ini sih, nggak ada tahunnya di sini. Ini kayak udah 2 tahun lebih kayaknya gue beli ini, dan barangnya awet banget ya menurut gue. Terus kualitas kameranya ya lumayan. Jadi kita langsung ke videonya aja. Sebelum itu kita beresin dulu nih ya, biar nggak berserakan. Udah, nah, kita langsung bahas di kameranya. Nih kameranya kayak gini bentukannya. Oke, cara bukanya gampang banget nih. Kalian tinggal petik bagian sini, nah itu ambil, udah buka. Dan ini tuh gue yakin beneran tahan waterproof, soalnya apa, ini rapat banget bro. Ada karet tambahan juga di situ tuh, jadi air tuh nggak mungkin masuk ya. Ini kamera udah bagus banget sih menurut gua untuk dari aksesoris ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini ya kameranya. Kelihatan nggak? Kameranya udah buluk banget bro, udah kotor banget. Udah 2 tahunan lah gue pakai. Bukan kamera baru juga kan, tapi meskipun masih kamera lama tetap bersaing sih kualitasnya untuk harga 1,3 nya. Sini ada tulisan B Pro 5, ada tombol power bagian depan, terus ada LCD screen-nya. Terus di sini ada lensanya. Nah, di bagian atas ada
tombol wifi. Bagian samping kanan ada tombol up and down. Bagian samping kiri gini, ada port USB, micro USB sama HDMI out. Terus di sini ada tempat, kelihatan gak sih? Nah, tempat micro SD-nya. Terus di sini ada tempat mic eksternalnya. Jadi, nah untuk kalian ngidupin pertama tuh tekan bagian sini nih, ditahan. Nah, kalau misalkan udah biru kayak gini tuh berarti hidup, bro. Nah, di sini ada dua indikator lampu ya. Nah, yang ini yang bawah ini indikator buat dia ketahuan nge-record apa enggaknya atau hidup apa enggaknya. Nah, kalau misalkan ini yang merah ini, nah tandanya itu kalau misalkan kedip-kedip kayak gini nih, wifi-nya hidup. Cuma kita langsung matiin dulu. Oke, kita bahas videonya. Nah, di sini nih baterainya full ya. Baterainya full. Ini di mode loop. Nah, di sini kan ada indikator buat mikrofon, berarti mikrofonnya on di sini. Terus ada micro SD, dan ini aku nggak tahu ya ini buat apa. Nah, ini kan masih di mode loop. Nah, kalau misalkan kalian pengen ngubah di mode video atau gimana, caranya gampang banget. Kalian tekan tombol up-nya nih, tahan rada lama. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Nah, di sini kalian ada 4 pilihan ya. Nah, 3 sih sebenarnya. Sorry. Yang ini buat kembali. Nah, yang ini tuh buat kalian milih mode. Kalau misalkan kalian pengen milih mode, tombol OK-nya tuh di tombol wifi, bro. Nah, di sini. Jadi kalian pencet aja sini. Nah, di sini kan banyak banget ya, ada video, ada slow mo, loops, labs, terus foto, auto, burst, timer. Nah, kalau misalkan kalian pengen milih video atau foto, tinggal pencet aja tombol up and down-nya ini. Nah, di sini udah video. Ini udah ganti di mode video. Di sini videonya 1080p 60 fps. Nah, kalau misalkan kalian pengen kembali ke mode setting buat videonya, kalian tinggal tekan lagi tombol atas ini, terus kalian pilih yang setting. Nah, kalau yang ini nih, kalau yang ini tuh buat kalian melihat hasil rekamannya kayak gimana. Jadi ya kita kayak kesana dulu ya, biar kalian tahu. Nah, ini kemarin kan udah gue pakai rekam ya, dan hasilnya menurut gue tuh jernih banget. Nanti gue liatin ke kalian hasilnya gimana kalau misalkan di motovlog, pas kita pakai buat motovlog. Nah, kita kembali aja, kembalinya pakai tombol ini ya, pakai tombol power, bro. Terus kita pencet lagi tombol up-nya, kita ke setting sekarang. Setting, oke. Nah, di sini resolusi videonya 1080 fps ya. Di sini tuh banyak pilihannya sih sebenarnya. Nah, dari bawah dulu ya. Nih, dari 780 paling kecil tuh 720 p 30 fps. Terus ada yang 60 fps, 120 fps, sampai 240 fps yang 720. Terus ada di 1080 30 fps, 1080 60 fps, 1080 220 fps. Kalau yang full HD itu sampai 120 fps. Nah, di sini 2.7K 30 fps, terus ada 4K 30 fps. Mentok udah nggak ada lagi. Nah, kita di sini ngesetnya di 1080 30 fps aja ya. Soalnya kalau misalkan buat 4K tuh kan gue ngeditnya tuh pakai HP ya, jadi nggak bakalan bisa pakai 4K, bro. Kasihan HP-nya, HP kentang gue kasihan, bro. Jadi kita pakai 1080 aja itu udah cukup banget ya. Kalau 1080 60 fps tuh masih kegedean sih untuk HP ngedit di HP kayak gua tuh udah masih kegedean sih 1080 60 fps. Jadi kita settingnya di 1080 30 fps. Kita pencet OK aja langsung. Oke, ini ISO-nya ya. Ini ISO wajib hidup ya, soalnya kalau misalkan kalian ISO-nya nggak dihidupin, video kalian tuh bakalan kayak nge-shaky gitu loh. Jadi nggak stabil.
Nah kalau misalkan di motovlog kan pasti kalian tuh ada kalanya tuh kalian nemuin momen yang jalanannya rusak, jelek parah gitu kan. Nah kalau misalkan ini nggak hidup, hasil video kalian tuh bakalan geter-geter nggak jelas. Jadi ini wajib hidup ya kalau misalkan kalian mau record. Terus ini white balance, jadi ya udah nggak usah semuanya, nanti gue jelasin di video terpisah ya untuk settingan lengkapnya buat video ini, buat action cam ini. Terus kita pindah di cara pindahnya ini pakai ini nih, tombol power. Nah cara pindahnya kita pindah di sini ada image rotation, jadi ini nggak penting, udah nanti gue jelasin secara lengkap ya untuk di settingannya gimana. Jadi langsung tekan oke. Nah kita di sini udah ada udah video ya. Nah terus kalau misalkan kalian pengen ganti di mode foto dengan cara cepat, nah kalau tadi kan cara manualnya gue jelasin. Nah kalau cara cepat tuh tinggal kalian pencet ini aja, tombol power satu kali. Nah di sini dia bakalan otomatis ganti di mode foto. Nah kalau misalkan kalian pengen balikin lagi di mode video, tinggal pencet lagi satu kali. Nah ya buat teman-teman juga harus ingat ya bro, di sini tuh kan ada tombol mic-nya ya. Bentar fokus. Nah ada tombol mic di sini. Nah kalau misalkan kalian mau nge-record video, ini wajib banget hidup. Kalau misalkan ini nggak hidup, kalian audionya tuh nggak bakalan nge-record. Jadi kalian percuma nge-record video kalau misalkan audionya nggak masuk. Nah cara matiin dan ngidupin ini tuh simpel banget ya. Ada dua cara, ada yang cara manual sama cara cepatnya tuh kayak gini. Kalian cukup tekan tombol down-nya rada lama. Nah otomatis di sini bakalan hilang. Nah kalau misalkan udah kalian kayak gini terus kalian record, audionya tuh nggak bakalan masuk. Jadi percuma. Gue pernah soalnya kemarin udah nge-record capek-capek gitu kan, terus audionya nggak masuk. Jadi ya mau nggak mau ngulang lagi dari awal. Jadi ya gitu resikonya. Makanya kalian harus teliti ya. Nah misalkan kalian pengen balikin lagi, kalian bisa tekan ini, balikin ke tadi tuh, tombolnya ditekan. Nah, sekarang udah balik lagi ya. Oke di sini di videonya tuh resolusinya 1080p 30 fps. Nah gimana hasilnya, kita lihat aja videonya yang kali ini. Oke ini sekarang udah ada di mode video 1080p 30 fps. Untuk hasilnya buat kalian yang penasaran, langsung aja lihat di videonya. Oke bro, jadi kurang lebih tuh kayak gini rekaman di video menggunakan action cam Brica B Pro Alpha Edition Mark 3S. Ini gua rekam di resolusi 1080p 30 fps. Gimana menurut kalian hasilnya? Gua di sini nggak bisa ngeliat ya, jadi biar kalian aja yang nilai untuk hasilnya gimana. Kalau yang sering gua lihat sih, kan gua udah sering pakai ini ya, jadi itu yang 1080 30 fps itu udah cukup banget sih. Apalagi kalau misalkan kalian tuh nge-recordnya pakai HP ya, jadi menurut gua tuh udah cukup banget. Dan itu salah satu alasannya kenapa nggak gua pakai resolusi di atas ini, karena yang pertama tuh filenya terlalu berat bro, jadi nggak bakalan bisa juga gua ngeditnya, apalagi kan gua pakai HP ya. Masya Allah. Jadi kayak gitu ya videonya di resolusi 1080 30 fps. Menurut kalian gimana? Bagus nggak? Tapi kalau misalkan menurut gua pribadi sih udah cukup banget ya buat motovlog gitu. Nah kalau misalkan kalian ngeditnya nggak di HP atau apa, ya gue saranin tambahin aja resolusinya, entah 1080p
60 fps atau 120 fps, atau bisa kalian di 4K langsung, bisa, terserah kalian gitu kan, seenaknya lah intinya. Oke, kurang lebih kayak gini bro hasil dari time lapse nya, kurang lebih lah ya kayak gini. Menurut gue sih lumayan lah ya, untuk seharga 1,3an dapat fitur time lapse yang ya lumayan smooth menurut gue. Jadi ya kalian sendiri ya yang menilai nanti di kolom komentar gimana. Dan ini untuk hasil dari video slow-mo-nya cukup bagus juga menurut gue, lumayan ya. Untuk sekali lagi gue bilang, untuk harga segitu kita nggak boleh berharap banyak ya sebenarnya. Cuma di sini emang B Pro bagus banget sih menurut gue, dari yang fitur video time lapse terus slow mo-nya. Cuma di sini gue nggak nyobain di fitur fotonya kayak gimana ya. Kalau menurut gue ya nggak terlalu penting kalau cuma foto doang mah. Di sini kan gue lebih fokus di motovlognya. Oke bro, gimana menurut kalian hasil videonya? Kalau menurut gue sih udah cukup banget ya di kamera ini tuh, untuk nge-record motovlog udah cukup banget sih di resolusi 1080p 30 fps. Cuma kalau misalkan kalian kurang puas dengan resolusinya, kalian bisa banget tambahin di 1080p 60 fps. Buat kalian komen aja puas atau enggak untuk harga 1,3an. Dan ya menurut gue sih worth it banget ya, soalnya untuk di harga segitu kalian udah dapat fitur sebanyak ini, terus juga aksesoris sebanyak itu yang nggak bakal kalian temuin di HP, di action cam lain sih, cuma di Bilka menurut gua. Soalnya gua juga pernah nyari rekomendasi gitu kan, action cam yang murah buat motovlog pemula, cuma yang lengkap gitu. Nah gua belum nemuin yang selengkap Brika ini. Jadi ya untuk videonya segitu aja dulu. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you in the next video. Bye.